Halo, Bang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Oke, langsung aja ya. Ya, Kemarin kita udah belajar looping ya, terus sama conditional, if, else, switch case ya. Nah, sekarang ini kita mungkin eh, membahas function ya. asik Pak. Gue nggak Function. ngerti itu function. Oh, lu belum belum paham ya function? Pernah belajar tapi ya nggak ngerti, nggak bisa ngerti gitu. Susah ngertiinnya. Oke, oke, oke. Ya, ini jangan jangan ini ya, jangan terlalu apa pusing dulu ya. Jadi kita simpel-simpel aja. Jadi gini. Pertanyaannya, kenapa sih ada function gitu ya? Jadi gini, misalkan nih, kenapa sih ada function gitu ya? Jadi misal kita pengen membuat sebuah code ya, sebuah code yang bisa mencetak eh, baris baris misalkan selamat datang selama selama 5 kali misalkan, ya kan? Nah, otomatis kita udah tahu nih code-nya kan, misalkan for ya, var i sama dengan 0, i kurang dari 5 ya, 5 i plus plus. Terus kita konsol nih. Nah, ini selamat datang kayak gini. Nah, terus kita coba bisa nggak kira-kira? Ya, 5 kali. Nah, tapi di sini kita apa namanya? Di suatu tempat pengen lagi nih bikin kayak gini juga sama. Ya kan? Berarti otomatis kita mesti ngopas kan. Misalkan di sini ada tambahan namanya misalkan. Ya kan? Selama 5 kali. Seperti ini. Ya kan? Di tempat lain seperti ini 5, tapi mungkin namanya beda misalkan. Atau misalkan eh, mungkin sama datang, tapi mungkin cuma sampai 3 misalkan. Nah, kayak gini. Nah, ini kan kayak berulang gitu ya. Maksudnya lu menulis sesuatu yang berulang gitu loh. Kayak lu menulis for lagi, konsol lagi, for lagi, konsol lagi, dan seterusnya gitu ya. Padahal sebenarnya lu nggak perlu apa namanya, lu nggak perlu nulis berkali-kali begini kayak gitu. Nah, untuk itulah dinamakan, ada yang dinamakan dengan function function di dalam JavaScript. Contoh gini, kita punya function, misalkan function welcome ya, welcome. Nah, di function welcome ini kita pengen supaya si function ini bisa mengenerate 5 kali welcome ya, 5 kali welcome. Berarti kan sama aja, for ya, var i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus kayak gini. Nah, ini console.log kayak gini ya. Berarti misalkan selamat datang. Nah, jadi function ini ada apa namanya ya, namanya. Lalu di sini ada scope-nya kan. Intinya body function-nya gitu kan. Nah, terus
gimana kita bisa mengeksekusi function ini gitu kan. Kalau kita not index.js, dia nggak muncul apa-apa gitu kan. Nah, untuk seperti ini maka kita cukup panggil functionnya seperti ini. Jadi ini bagian ini adalah function declaration ya. Kita membuat functionnya, lalu kita bisa panggil dengan cara seperti ini. Jadi kalau kita misalkan not index.js seperti ini ya. Berarti kalau nggak manggil functionnya nggak kecetak ya? Dia ya kalau nggak manggil seperti ini ya, nggak manggil, ya udah dia nggak keeksekusi dia. Jadi seperti ini aja gitu ya. Kalau misalkan kita panggil seperti ini baru kayak gitu. Oke, itu function. Jadi function itu seperti itu. Jadi kita bisa menyimpan suatu prosedur ya di sini di function prosedur yang nantinya kita bisa eksekusi mau dimanapun eksekusi kayak gitu. Misalkan mau di sini atau kayak gini lagi nggak masalah gitu, sama aja. Oke. Nah, function kelebihannya nggak cuma ini doang ya. Function bisa memiliki parameternya di sini. Apa itu parameter? Nah, parameter itu adalah input ya, input dari suatu function yang nantinya akan diproses, diolah menjadi output. Jadi gini, function itu sebenarnya gini. Function itu bayangkan dia itu sebuah factory. Ya, function itu bayangkan dia adalah sebuah factory. Factory apa? Pabrik. Ya, pabrik ya, itu dia mengolah bahan mentah kan, Iya. menjadi barang jadi. Nah, bahan mentahnya itu adalah input atau parameter. Nah, barang jadinya adalah hasilnya kan, hasil atau nilai akhir dari suatu proses function kayak gitu ya. Jadi bayangkan seperti itu, function itu bayangkan dia adalah factory. Nah, di sini parameternya gitu. Contoh misalnya di parameter ini kita bisa masukkan nama seperti ini. Nah, nama nanti kita bisa bilang gini. Oh, ini ya, apa namanya, parameter itu bahan mentahnya ya? Iya, parameter itu bahan mentahnya, input. Ya, bisa kita bilang input. Kayak gitu. Nah, contoh kayak gini. Ini kan name. Ya, ini kan parameter. Name. Ya. Nanti dari sini kita bisa bilang begini misalkan. Batang. Nah, ini kayak gini. Langsung name. Ya. Nah, dari sini bahwa sebuah proses, sebuah function itu bisa memiliki output yang berbeda kalau misalkan inputnya juga berbeda, ya dong, bener nggak? Kayak gitu. Jadi seperti itu. Kita bisa panggil nih function. Misal ini inputnya apa? Name kan? Misalkan kalau kita masukkan di sini Dimas, kayak gini, ya, maka yang terjadi adalah seperti ini. Yeah. Make sense lah ya. Tapi bisa nggak kita bisa bilang begini? Bisa. Paling galangnya di masa nggak kecetak. Oh gitu. Nggak, sama-sama. Oh, sama-sama ya. Ya, jadi keeksekusi semua. Jadi artinya gini. Berarti kita ini kan ini function. Kita masukkan apa ya? Kita masukkan sesuatu ya. Maksudnya input parameter
ya, maka outputnya juga berbeda. Kalau misalkan inputnya ini, maka outputnya ini. Kalau inputnya ini, maka outputnya ini, kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu prinsip dari function. Kayak gitu. Contoh lagi, apakah parameter cuma satu doang? Enggak kan? Kita bisa bilang gini, koma times. Nah, di sini kita bisa bilang times, misalkan di sini bilang times. Seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita bilang di sini 2, ya, maka yang terjadi adalah cuma 2. Ya kan? Karena di sini bilangnya 2 kali gitu. Ya. Jadi seperti itu. Itu hubungan parameter dengan function. Ya. Berarti kita bisa dong kayak gini. Bisa. Misalkan 7. Kayak gitu. Oke, itu function. Nah, function juga bisa kita function tadi bilang memiliki hasil kan. Nah, sebenarnya yang kita lihat ini sebenarnya bukan hasil akhir. Maksudnya dia cuma menampilkan doang kan. Nah, setiap function juga bisa memiliki nilai akhir. Nah, ini sebenarnya bukan nilai akhir gitu. Ini karena dia cuman looping, maksudnya dia cuman menampilkan. Dia nggak punya nilai akhir. Nah, function itu memiliki nilai akhir. Nah, nilai akhir dalam suatu function itu disebut dengan return. Jadi gini, misal contoh function add misalkan 6 1 ini 62. Nah, di add ini berarti kita bisa nilai akhirnya kan 61 plus 62. Nah, untuk bisa menampilkan si function ini punya nilai akhir, kita mesti bilang misalnya kayak gini, var hasil ya sama dengan 0. Nah, hasilnya ini kita return hasil kayak gini. Nah, ini nilai hasil apa maksudnya dia ini halo ya, halo, delay ya. Jadi tuh nilai function itu ya, function memiliki nilai akhir atau hasil akhir. Nah, kalau function yang seperti ini ya, itu nilai akhirnya adalah void.
void. Kenapa? Karena dia nggak nge-return sesuatu. I- eh, apa namanya? Serapi aja dulu tuh. Nggak nge-return sesuatu gitu kan. Nah, function bisa memiliki nilai akhir. Gimana caranya dia bisa memiliki nilai akhir gitu ya? Dengan cara apa namanya? Si function itu memiliki return. Ada keyword return di situ, ya. Oke, sekarang kita coba bikin function ini ya dengan cara var hasil sama dengan 61 plus 62. Oke. Nah, hasil dari penambahan ini kan disimpan ke dalam variabel hasil. Ya kan? Nah, kita bisa bilang begini. Return hasil. Ya, jadi ini nilai akhirnya dia return. Gitu. Jadi kalau function ada kata return di paling terakhir, itu nilai baliknya dia. Kayak gitu, nilai baliknya dia. Nah, sekarang kalau kita misalkan eksekusi, coba contohnya misalkan si add ini kita eksekusi 5, 7 ya, maka yang terjadi adalah Boleh ngejelasin yang gimana? Ya gimana tuh? iya, tadi suaranya hilang pas lu Oke. bikin hasil nggak ada suara. Oke ya, gua ulang lagi ya. Dari sini ya, dari nilai akhir nih. Kan function memiliki nilai akhir, Iya. Oh, ya kan? Nah, ini gua jelasin lagi ya. Sebentar. Oke. Jadi ini function nih, ya, ada add. Apa maksudnya, ini nama functionnya, gitu kan? Jadi function itu memiliki nilai akhir atau nilai hasil akhir gitu ya, kayak gitu kan? iya. Oke. Nah, jadi caranya gini kan? Berarti kita punya misal kita punya variabel hasil gitu ya. Hasil sama dengan 61 plus 62. Nah, supaya function ini memiliki nilai akhir atau hasil akhir, kita bisa bilang di sini return hasil. Sampai sini paham nggak? Paham. Oke ya. Oke, nah udah nih. Berarti function ini memiliki hasil akhir, return hasil. Gitu ya. Dimana hasil ini nantinya dari parameter 1 dan parameter 2 ini. Ditambah nanti disimpan di sini kan. Kayak gitu. Iya. Nah, cuman pas kita pas kita eksekusi dia nggak ada. Kenapa? Karena ini kita nggak konsol. Nah, kalau kita konsol, maka ini 12. Nah, jadi gini, bayangkan nilai akhir itu, bayangkan kalau si function itu nantinya bakal disimpan ke dalam sebuah variabel. Contohnya, ya, misalkan kita punya variabel di sini var hasil sama dengan add 5 tambah 6 misalkan. Nah, nilai akhir dari dia si add ini berapa? 11 kan? Bisa disimpan ke dalam hasil. Nah, karena dia return gini, maka dia bisa nih. Jadi kalau misalkan kita bilang di sini hasil, ya, nah itu bisa
hasilnya tuh ada nilainya, karena kayak gini, karena kenapa hasil dari 5 dan 6 itu bisa tersimpan ke dalam hasil, karena di dalam function add ini ada returnnya. Kalau misalkan returnnya kita hilangkan, maka yang terjadi adalah undefined, which is returnnya void. Maksudnya void itu nggak ada returnnya gitu, kayak gitu ya. Makanya di sini biasanya kalau itu return hasil. Nah itu, ini kan function yang add. Kalau yang function yang welcome itu bisa di returnin juga. Nah, Kalau masih looping. kalau looping gini, return itu cuma sekali, ingat. Jadi kalau misalnya kita bilang di sini return ya, return hello gitu ya. Nah, di sini kita nggak bisa lagi bilang konsol. Ini nggak bisa. Jadi kalau misalnya dia di sini welcome, coba ya, welcome minus di sini 5. Nah, kayak gini. Maka yang terjadi adalah, lihat konsol tesnya nggak ada kan. Nah, karena udah di bawah return udah nggak akan dieksekusi lagi. Return tuh yang paling terakhir. Nah, lihat deh. Terus kan itu hello, ya kan? Gimana cara memunculkan si hello itu? Nah, disinilah peran konsol. Jadi kita bisa bilang begini, konsol. Kita bilang di sini konsol. Kalau kita konsol .log welcome ini ya, maka yang terjadi adalah hello-nya ada muncul karena kita konsol gitu. Walaupun sebenarnya dia ngejalanin ini dulu 5 kali gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada return, ya return itunya void, undefined ya, kayak gitu, void. Oke, sampai sini pertanyaan? Paham. Ya, itu function. Jadi ada parameter, ada return ya, kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya adalah itu function. Nah, jadi function itu jadi kayak ada tipenya sebenarnya. Jadi ada yang namanya arrow function. Kayak gini. Nah, ini kayak gini. Jadi arrow function itu seperti function juga, sama. Arrow function Nah, jadi kayak gini. Itu tadi function ya. Jadi kayak sebenarnya banyak function itu banyak cara membuatnya. Contohnya kayak gini. Misalkan ada yang namanya var atau cons ya. Biasanya ada orang biasanya gini buat cons divide run misalkan. Kayak gini ya. Nah, setelah kok ini sama run sama dengan seperti ini, lalu ada panahnya. Nah, itu juga bisa kayak gitu, console.log running. Nah, ini arrow function namanya, arrow function. Oh ya, ini runnya harusnya di gini, kayak gini.
ya, atau nggak usah, misalnya langsung aja kayak gini. Ya, seperti itu. Atau bisa juga kayak gini, cons kayak gini. Nah, nanti dia ada function kayak gini, itu bisa juga sama. Jadi kalau misalnya kita console .log, nah ini walk kayak gini, nanti ada walk juga sama. Nah kayak gini. Atau ada juga yang seperti ini, misalkan ini kan walk ya, misalkan kita bikin function lagi, itu bisa cons test, kayak gini, itu bisa kayak gini. Misalkan di tes, misalkan console.log test my walk. Nah, nanti di sini kita tinggal bilang tes, itu bisa kayak gitu. Jadi function di dalam function bisa kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Paham gitu. Ya, oke. Nanti sebenarnya ada bedanya sih antara arrow function sama function biasa gitu. Nah kayak gini nih, jadi ini ya kan dia kan arrow function kan. Kalau dia kayak gini, misalnya dia misalnya kayak gini nih, keren. Nah kalau dia sekali begini, berarti artinya si function run ini mereturn nilai running ya, mereturn nilai running. Nah kita buktikan, misalkan dia gini, console.log running tuh ya kan, kalau kita konsol dia ada nilainya kan, karena dia nge-return sebenarnya ini. Oke. Nah terus ini gimana kalau misalkan naro apa parameternya? Ya bisa, tinggal bilang A, B, C, sama aja gitu. Ini juga sama, A, B, C, dan seterusnya gitu. Ini juga sama, A, B, ya kayak gitu. Itu function. Nah function juga bisa apa namanya, dipanggil antar function. Contoh misalkan function gini ya, function di sini main ya, terus di sini ada function divide. Ya misalkan ada 61 62. Nah nanti di sini ada return 61, per 62. Nah nanti di function main misalkan kita add dulu misalkan ya 5,7 kayak gini kan. Tadi sini var add enggak adding ya. Bentar, Mas. Ya, gimana? Yang function set 85
itu kan lu langsung return 61 atau 62 itu kalau nggak lu taruh variabel. Nah, itu maksud gue sengaja, maksudnya lu kayak langsung begini pun bisa, Hmm. sengaja kayak gitu, langsung aja di return. Oh, Sebenarnya lu langsung return pun nggak masalah itu, gitu. oh, Yang penting tujuannya tercapai. Misalnya gini, ini kan divide, berarti kan divide itu kan bagi kan, berarti oh bilangan satu bagi bilangan dua gitu, ya oh. udah langsung aja return gitu, kayak gitu sih. Sengaja gue biar biar ini, maksudnya biar dari awal tuh biar lu nggak bingung dulu, makanya gue kasih variabel gitu kan. Tapi Oh. sebenarnya langsung bisa lu return balik, lu return berapapun terserah gitu. Jadi hasil hasilnya itu disimpan ke dalam function itu. Iya, gitu. Return itu kayak nyimpen lah, nyimpen hasilnya lah dalam suatu function gitu, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang Paham ya? ya, Oke, seperti itu kira-kira. Nah, balik lagi yang tadi kan, berarti oh ini function ini si main dia manggil add ya, manggil function add. Nanti di sini dia manggil lagi misalkan var dividing, divide ya, misalkan ini 10 bagi 2 misalkan kayak gini. Nah lu misalkan return hasilnya adding plus dividing kayak gini. Nah langsung lu misalkan yaudah kayak gitu, langsung main gitu kan. Nah lu konsol misalkan, nah kan kayak gini 17, 5 ini kan 12 kan, 12 tambah 5 kan 10 bagi 2 5 kan gitu. Jadi return 12 tambah 5 17 gitu. Seperti itu terima kira-kira. kasih. Halo ya. Kurang kasih. Oh ya, ya ini gue kasih tahu nih, jadi function ini main dia bisa manggil function yang lain, add Ya. sama divide gitu. Ya nggak cuma divide, add sama divide doang, bisa kan mau panggil function welcome juga bisa gitu. Oke, apa Oke, tanya? paham paham. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang kita langsung ke apa namanya? Mungkin lebih enak kita langsung belajar tipe data ya. Tipe data array. Nah, ya, yang kemarin kita udah belajar tipe data kayak string, number ya, sama apa lagi tuh? Sama boolean ya. Iya. Nah, array ini tipe data ya, nanti ada istilahnya tipe data yang struktur ya. Contohnya adalah array dan objek. Nah, kalau tipe data array itu kayak gimana cara buatnya? Contohnya kayak gini, misalkan var people ya, sama dengan kayak gini, kurung siku, misalkan Rian Mas Ade, kayak gini. Jadi ada kata, ada apa namanya, ada kurung siku gini. Nah, dimana array itu nanti punya indeks. Kalau ini sih inget ya, ngitungnya dari 0, 0, 1, 2 gitu. Jadi oh ini ada 3 data kan gitu. 3 data.
dimana dia index terakhirnya adalah 2. Nah sekarang gimana kita bisa bermain dengan array ya. Nah jadi array ini bagaimana cara supaya dia mengetahui panjang dari array, ya kan, dengan cara people.length kayak gini misalkan ya, not array.js ya 3 kan, lengthnya 3 gitu. Nah kita bisa mengakses indeksnya console.log ya, people index ke 0, people index ke 2 kayak gitu, seperti itu ya. Oke, terus apalagi bermain. Nah kita bisa nambahin dengan cara people dot push Irma ya. Maka di sini kalau di push yang terjadi adalah bertambah kan. Nah seperti ini, yang tadinya 3 jadi 4 push. Ada lagi misalkan kita people dot apa ya, Kalau buat delete nggak ada ya? delete ada. Nah ini contohnya, delete ini contohnya misalkan pop. Berarti pop artinya yang terakhir ya. Lalu kalau itu tinggal cari sendiri lah ya, banyak sebenarnya. Nah ini mah jadi hilang lagi kan gitu, kayak gitu. Ada sebenarnya kayak people not splice index ke 0 dibuang ke 1 misalkan. Coba ya. Kita konsol lagi, people lihat indeks ke 0, kita ngapusnya indeks ke 0 ya, dari indeks ke 0 sebanyak 1 buah ya kan, yang kehapus, jadi riannya kehapus kan pakai splice gitu. Seperti itu. Ada lagi kalau nggak salah yang dia tuh kayak ngepush ke depan gitu loh, kayak gini, people dot shift remove the first element, unshift. Oh nih unshift. Nah unshift itu gini, jadi misalnya kayak gini, Farida. Nah jadi kalau misalnya kita konsol, nah jadi dia ke depan, di depan ya, lihat deh kayak gitu. Oke, nah itu sebenarnya arena. Ini kalau yang begini-begini, ini kali lu bisa cari-cari lah untuk ngepush gimana, ngapus gimana, kayak gitu ya. Oke, nah lalu yang penting itu sebenarnya cara mengakses. Contoh gini, misalkan lu punya kayak gini kan. Nah kalau misalkan gue bilang begini, console.log people index ke 0 index ke 1, ini kira-kira yang muncul bakal apa nih? Rian Dimas.
lihat. Jadi gini cara bacanya gini. Ini indeks ke 0 kan. Nah, digit indeks ke 0 dari data ini dia baca lagi indeks ke 1. Nah, indeks ke 1 itu apa? 0 huruf R kan. Indeks ke 0 itu huruf R, indeks ke 1 huruf I. Makanya 0 1 gitu loh. Jadi kayak gini, I. Kalau 0 doang ini ya Rian. Rian doang. Nah, betul. Kayak gitu. Nah, lu juga bisa apa namanya? Nah, inget ya, kemarin tuh kalau nggak salah ada istilahnya mutable sama immutable kan. Kalau primitif dia immutable. Ingat nggak? Immutable berarti apa namanya istilahnya tuh apa bagian-bagian dari data itu nggak bisa dirubah kan. Kayak gitu. Nah, kalau ini mutable. Nah, buktinya apa kalau mutable? Kita lihat. People index ke 1. Nah, ini kita gantiin datanya. Kira-kira bisa nggak? Iya. Oh, kayak ketiban gitu ya? Iya, mengganti kan ini mutable. Karena kalau dia struktural, tipe data struktural dia mutable. Bisa diganti. Per bagian datanya itu bisa diganti. Gitu. Oke, bisa nggak kalau kayak gini misalkan misalkan people dot push ada lagi misalkan full misalkan bar kayak gini. Ya, misalkan kalau dia begini apa yang terjadi? Nah, dia di dalam kan, ada di dalam seperti ini gitu. Array di dalam array ya? Nah, bisa gitu kan, kayak gitu. Nah, terus apa lagi misalkan ada dalam array kan. Nah, ini misalkan kita bilang lagi deh, misalkan people dot push di sini 1 2 3 ya, di sini false ya. Terus kalau mau lagi di sini tes 17, maka yang terjadi adalah nah kayak gini ya. Jadi apa namanya, dia bisa bertumpuk ke dalam. Nah, cara misalkan gimana cara ngakses yang ke-17, angka 17 misalkan. Berarti kita tinggal bilang console.log people ini seberapa tuh kira-kira? 0 1 2 3 3 ya, ketiga. Nah, dari indeks ketiga itu indeks ke berapa lagi tuh ke dalamnya? Indeks ke 0 1 2. Lihat nih, ini kan indeks ketiga nih, keseluruhan ini kan indeks ketiga. Di dalam indeks ketiga ini ada berapa indeks? 0 1 2, berarti 2 kan, 2. Nah, dari 2 itu ada berapa indeks lagi? 0 1, berarti di sini tinggal 1. Wait, 0 1. Ini kan 3 0 1 2 3 4. Oh sorry, 0 1 2 3 4. Ini 4 ini harusnya 4 ya. Nah, ini di 4 berarti kan 0 1 2 2 benar.
0 1 0 1. Oke. Nah, lihat. Akses kan 17-nya gitu. Bingung? Yang aman. Aman. Nah, coba akses yang itu eh bar. Bar Iya, gimana caranya aksesnya? 3 Triple ketiga, sama terus yang tulis 1. satu. Dia 1. Iya. Coba ya. Benar nggak nih? Eh, iya benar. Kayak gitu. Karena ini ke 0, ini ke 1. Kayak gitu. Ya, jadi yang mau gue kasih tahu di sini adalah lo harus benar cara ngaksesnya gitu ya. Gitu. Kayak gitu. Dan nih, untuk array ada yang bingung nggak? Iya. Nggak. Oke. Nah, sekarang kita eh, belajar objek. Jadi ini ya belajar nested array ya. Tadi nested array ya. Nah, objek itu ingat bukan OP ya, atau bukan object oriented programming, tapi objek literal. Mirip-mirip lah, cuman ini lebih simpel. Jadi objek itu tipe data ya. Tipe data di mana dia misalnya gini, var name person lah ya, person. Nah, dia punya tanda kurung seperti ini. Nah, nanti di sini ada keyword key. Jadi dia objek itu key value. Kayak gini. Merit misalkan true. Seperti ini. Dia Oke. objek ada properti ya. Ya, jadi eh, di dalam apa lu bilang di dalam objek ada properti. Iya, betul. Ada properti, ada value-nya. Ya, ini nama propertinya, name, merit, misalkan apalagi hobbies. Ya, misalkan gaming, internet, code, seperti ini. Nah, kalau begini bentuknya berarti dia bisa kita lihat bentuknya seperti apa. Person, nah seperti ini ya. Nah, tapi dia bisa kita apa namanya, bisa kita tambahkan. Contoh misalnya di sini nih ya, ini kan person nih. Nah, kita bisa bilang ini person dot apa ya, walk misalnya, eh Address. address. Oke. Kayak gini, misalkan bilang di sini nah kayak gini, maka hasilnya menjadi not. Nah, seperti ini, nambah dia ya. Iya. Nah, oke. Terus bisa juga seperti ini, person PC. Whole number. Iya, jadi kayak bilang begini, misalnya PC, misalkan true. Nah, itu bisa. Oh. Sama aja, pakai titik titik gini bisa. Tapi kenapa sih bisa pakai gini? Contoh, misalkan lo punya apa namanya? Kenapa pakai kurung seperti ini? Kadang supaya kita bisa apa namanya, menambah variabel di sini. Misalkan contoh,
misalkan game ya. Nah, game di sini ya, kita bilang begini, var game sama dengan my game misalkan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi key-nya bisa disimpan ke dalam variabel gitu. Jadi ini variabel. Kalau kayak gini, ini nggak bisa kayak gini. Jadi kayak misalkan kalau lu misalkan var address ya, ya misalkan address nih. Nah ini kayak gini. Nah ini nggak bisa nih, dot address ini nggak bisa. Contoh. Ya jadi kalau dia misalkan lu key apa ya, key yang ada di objek ini mau disimpan ke dalam variabel ya, itu mesti pakai kurung siku gitu, penyebutan yang nggak boleh pakai titik gitu ya. Ya kalau misalkan kayak gini, maka yang terjadi adalah nih, tuh lihat gamenya jadi my game karena stringnya my game di sini gitu, terus disimpan ke dalam sini gitu. Oke. Nah sama samanya gini, maksudnya lu bisa kayak gini, person dot hobbies ya dot push ya, misalkan build PC, maka di sini jadi console. Nah tapi sampai sini kebayang nggak maksudnya apa? Person dot hobbies dot push, Nambahin. kenapa? Nambahin ini properti dalam objek. Oke, kita buktikan ya, bener nggak kata lu? Lihat, nah bener ya, kayak gini. Jadi si ini hobbiesnya bertambah gitu. Oke, terus misalkan oke, misalkan gue begini deh, person dot name, bisa kayak gini. Kira-kira berubah nggak namanya? Ya paling ketimpa. Jadi Aristides nggak nambah. Bilangnya jangan nimpa ya. Nimpa Oh, ini tuh apa ya? Berubah lah. Bilang aja mengganti ya. keganti gitu aja. Bilang aja keganti, jangan nimpa. Keganti ya. Jadi dia nilainya keganti kan. Jadi kalau misalnya begini, nilainya keganti, betul. Seperti itu. Nah, ini ada yang unik nih kayak gini nih. Jadi lu bisa apa ya, istilahnya tuh kayak ngambil sebagian sebagian dari nilainya, sebagian dari key-nya. Contoh gini, atau namanya irisan. Jadi kita mengiris nilai yang ada di objek gitu ya. Contohnya begini, misalnya gue punya var buka kurung gini, name sama dengan person. Maka kalau gue beginin console.log, kalau gue bilang name, maka yang muncul apa? Nama. Oke, kita lihat ya. Nah kayak gini, dia keiris jadinya kayak gitu. Contoh lagi, misalkan ini gue bilang koma merit. Nah jadi kalau misalkan gue bilang di sini merit, yang kambil adalah nilai dari merit. True. Kalau manggil dua-duanya bisa. Ambil isi. Manggil apa? Manggil dua-duanya bisa. Name sama merit. Oh bisa. Nih. Tinggal kasih koma. Bisa. Kambil.
Jadi gitu, itu namanya apa, sprint operator ya. Ada lagi gini, apa sih namanya ini, sebentar. Jadi kayak mengiris lah ya, kayak gitu. Kalau bisa nggak sih apa sih itu kan tadi var kurung kurawal Ini, persen name merit. Kalau kebalik gimana? Maksudnya oh, bisa bisa persen bisa ya? bisa, nggak masalah, nggak ada hubungannya. Enggak, maksud gua ini panggil objeknya var person nggak bisa ya? Oh kayak gini, person, nggak bisa, Iya. karena nggak ada key person dalam person, ngerti nggak maksudnya? Nggak ada Iya. key person dalam objek person, nggak ada. Nih kayak gini nggak ada. Jadi kalau misalnya gue bilang begini terus gue bilang begini, itu nggak ada dia. kecuali kecuali ya, Oh, nah ini gua nggak ada. nggak. Kecuali kalau misalnya gue bilang begini, ini ya person lah, ada person, yes. Nah itu baru ada dia, baru muncul. Yes. Jadi ini mengiris namanya, mengiris kayak gitu. Oke. Berarti kalau mau manggil isi dari properti pakai kurung itu ya? Kalau nggak pakai nggak kurung, nggak selamanya. Misalkan lu bilang aja begini sebenarnya. Ini kan udah ada nih, dia kayak gini, person kan. Ya udah bilang aja begini, person. Mau manggil apa? Hobbies. Ya udah person dot hobbies. oh, Kayak gitu aja, nggak masalah. nih, oke. Ya, kayak gitu. Apalagi kira-kira. Oke. Nah, ini serunya adalah dia bisa bikin function di sini. Dalam sini bisa function. Nah, jadi kalau misalkan person, gimana cara manggil dia? Ya udah, person dot walk, ya kan? Hmm. Muncul. Nah, di dalam sini kita bisa manggil this misalnya. This dot name. Harusnya name harus Dimas ya. Iya. Oh enggak, ini nih. Ini nih. Coba. Tuh. Kayak gitu. Bingung nggak? Iya. Jadi itu ada keyword this. Jadi this itu maksudnya this yang ada di ini, objek ini. Kayak gitu. Oke, itu objek ya, objek. Dot. Jadi itu ya, lu udah ngerti cara ngasih-ngasihnya, cara ngubahnya gitu. Nah, untuk ngapus satu, apa namanya, menghapus apa sih itu istilahnya ya, menghapus ini nih, key, salah satu key ya. Nah, ini kita bisa bilang begini misalnya, person per delete person dot person. Nah, kalau misalnya kayak gini, maka kita bilang gini,
lihat ini delete nih, delete person dot person, maksudnya gua ngapus dia nih ya, gua ngapus dia sebagai key. Nah nanti begitu gua console log dia udah nggak ada, tapi lihat ya fungsinya ada kan, function log Iya. gitu. Seperti itu. Bingung Iya, nggak? aman-aman. Aman ya, kayak gitu. Nah sekarang nih gue mau nanya nih, gimana caranya supaya gue pengen apa namanya, mengakses tulisan code ini. Ini gue hapus ya. Udah paham kan lo? Cara nambah key, ya kan? Nah, Konsol, oke kita konsol dulu ya. Console.log, oke. Person, terus titik, titik, hobbies, bukan merit. eh, eh, Ini, tulisan kode ini. Merit, hobbies, hobbies ya, hobbies. Terus, terus kurung Kurawa, kurung siku, dua. terus dua. Masa? Lu tuh kayaknya yakin bener. Bener ya? Ya jadi udah ngerti cara ngaksesnya gitu ya. Seperti itu. Jadi itu ya tadi apa, objek pakai ini. Nah berarti bisa dong apa, objek lagi ya bisa. Contohnya misalkan address ya, address. Nah ini begini, nanti lo bisa bikin lagi. Addressnya misalkan home satu. Nah ini misalkan home satu, misalkan Honda start. Nah sini nanti ada bisa home, misalkan dia ada office kan, green park BSD, seperti itu ya. Ini kan ada objek lagi misalnya kayak gitu. Nah berarti gimana nih cara ngakses dia? Berarti person, address, Wall, misalkan home ke satu dot home satu, seperti itu oh nggak pakai, ya kan, dia oh, titik-titik terus kan gitu. eh, Kecuali kalau misalkan ada lagi misalkan seperti itu. Oke, ada pertanyaan? aman-aman. Aman. Oke, kalau aman, eh, besok berarti apa ya, kan udah bahas nih, udah bahas objek, array. Ya nanti gua kasih tugas deh, logika aja, logika. Sama tadi function udah ya, function udah. Ya. Oke, ya udah. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu sampai sini. Terima kasih. Gitu. Makasih juga mas. Ya, Ya. Assalamualaikum. waalaikumsalam.